Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursita Juliana. Kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisara Winarta Rasyida dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Syaputra, saya dari kelas 1B, saya dari kelompok 3. Di sini kita akan membahas tentang pengertian riwayah dan diroyah. Dan saya akan memulainya dengan pengertian riwayah. Kata riwayah artinya periwayatan atau cerita. Riwayah secara bahasa adalah ilmu hadis yang berupa periwayatan. Ilmu hadis riwayah secara istilah adalah ilmu yang membahas ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW melalui periwayatannya, pencatatannya, dan penelitian lafaz-lafaznya. Pengertian ilmu dirayah. Ilmu dirayah adalah pengetahuan dan pengenalan. Secara istilahnya, ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang mempelajari kaidah kata-kata, mengetahui hal-hal ihsal sanad, matan, cara menerima dan menyampaikan hadis, sifat rawi, dan lain-lainnya. Sebelum kami menjelaskan, saya akan menyebutkan macam-macam atau cabang-cabang dari hadis diroyah. Yang pertama ada ilmu rijal al-hadis, yang kedua ada ilmu al-jahl wa at-ta'dil. Yang ketiga ada ilmu fanil mubahamat, yang keempat ada ilmu ilal al-hadis, yang kelima ada ilmu gharib al-hadis. Yang keenam ada ilmu nasib wal mansukh, yang ketujuh ada ilmu talfiq al-hadis. Yang kedelapan ada ilmu tashif wa tahrik. Yang kesembilan ada ilmu al-wurud al-hadis, dan yang terakhir ada ilmu mustalah ahli hadis. Dan sekarang saya akan menjelaskan cabang hadis diroyah yang pertama, yaitu ilmu rijal al-hadis. Ilmu rijal al-hadis adalah ilmu yang membahas tentang hal ihwal dari sejarah para rawi dari kalangan sahabat, tabi'in, atba' tabi'in. Jadi ilmu rijal al-hadis dapat kita simpulkan ialah ilmu yang membahas para rawi hadis baik dari kalangan sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, atau generasi-generasi setelahnya. Yang kedua ada ilmu al-jahru wa at-ta'dil. Pada dasarnya ilmu al-jahru wa at-ta'dil merupakan bagian dari ilmu rijal al-hadis. Namun karena ia dipandang sebagai bagian yang terpenting, ilmu ini dijadikan ilmu yang berdiri sendiri. Secara bahasa, kata al-jahru artinya cacat atau luka, dan kata at-ta'dil artinya mengadilkan atau menyamakan. Jadi kata ilmu al-jahru wa at-ta'dil adalah ilmu tentang kecacatan dan keadilan seseorang. Terus secara terminologis, ada ulama yang mendefinisikan secara terpisah antara istilah al-jahru dan at-ta'dil, namun ada juga yang menyatukannya. Yang ketiga ada ilmu fanil mubahamat, yang mana ilmu ini untuk mengetahui nama orang-orang yang tidak disebutkan dalam matan atau sanad. Yang keempat, ilmu i'lal al-hadis. Kata al-i'lal secara bahasa artinya al-marad, yang artinya penyakit atau sakit. Secara istilah adalah ilmu yang membahas sebab-sebab yang tersembunyi yang dapat mencacatkan kesohihan hadis. Misalnya mengatakan muntasil terhadap hadis yang munqati, menyebut marfu terhadap hadis yang mauquf, memasukkan hadis ke dalam hadis lain, dan hal-hal seperti itu. Yang kelima, ilmu gharib al-hadis. Ilmu gharib al-hadis adalah ilmu yang merupakan makna kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang sukar diketahui maknanya dan jarang terpakai oleh umum. Ilmu gharib al-hadis ini membahas lafaz yang muskil dan susunan kalimat yang sukar dipahami sehingga orang tidak akan menduga-duga dalam memahami redaksi hadis. Yang keenam, ilmu nasih wa al-mansukh. Secara etimologi berarti al-izalah atau menghilangkan. Sedangkan ilmu nasih al-mansukh menurut ulama hadis adalah
ilmu yang membahas hadis-hadis yang saling bertentangan yang tidak mungkin bisa dikompromikan dengan cara menentukan sebagian sebagai nasi dan sebagai bagian lainnya sebagai mansukh, yang terbukti datang terdahulu sebagai makhluk dan terbukti datang kemudian sebagai nasi. Ketujuh, ilmu tafriq al-hadis. Ilmu tafriq al-hadis adalah ilmu yubahatsu fihi tawfiq bainal ahadits mutanafidatil zahiran. Ilmu artinya ilmu yang membahas cara mengumpulkan hadis-hadis yang berlawanan lahirnya. Cara mengumpulkan dalam tafriq al-hadis ini dengan mentakhsiskan makna hadis yang amma atau umum, mentakkidkan hadis yang mutlak atau melihat beberapa banyak hadis itu terjadi. Para ulama menamai ilmu hadis ini dengan mukhtalif al-hadis.